Dan 2 tips ini adalah bagian yang paling penting untuk nurunin berat badan bagi Anda yang punya sakit mah. Jadi pastikan Anda tonton videonya sampai selesai. Video ini dipersembahkan oleh dietmentoring.com. Langsing dalam 30 hari, bukan cuma mimpi. Halo, jumpa lagi dengan saya Dika Maharendra dari dietmentoring.com. Ini adalah channel yang berisi informasi tentang cara nurunin berat badan atau ngecilin perut yang buncit dan bisa Anda praktekkan secara mandiri. Tapi kalau misalnya Anda kepengen didampingi secara intensif agar bisa turun berat badan 4-9 kilo dalam waktu 30 hari, Anda bisa bergabung dengan kelas saya dietmentoring.com. Silakan buka websitenya dietmentoring.com dan bergabung. Sahabat-sahabat sekalian, di video sebelumnya saya membahas 7 tips bagaimana ngecilin perut buncit bagi teman-teman yang punya masalah lambung atau punya sakit mah. Tapi ketika 7 tips itu saya jadikan dalam satu video, ternyata panjang sekali. Karena itu, kemarin hanya saya sampaikan 5 tips saja, dan kemudian yang 2 tips saya lanjutkan dalam video ini. Dan 2 tips ini yang paling penting sebenarnya dan biasanya sering diabaikan oleh kebanyakan orang yang sedang berdiet, terutama orang-orang yang punya sakit mah. Jadi langsung aja kita lanjutkan tips yang ke-6 dan tips yang ke-7. Tips yang ke-6 adalah tidur, mengatur tidurnya. Teman-teman, kebanyakan dari kita itu mengabaikan tidur, padahal tidur ini penting banget, terutama tidur setelah makan. Jadi untuk teman-teman yang mengalami penyakit mah, dianjurkan untuk tidak tidur setelah makan. Kalau Anda tidur setelah makan, artinya apa yang Anda makan itu tidak akan tercerna dengan baik. Karena apa? Karena organ pencernaannya sedang beristirahat pada saat tidur. Kalau Anda memasukkan makanan, sementara Anda di waktu yang sama mengistirahatkan organ yang seharusnya mencerna, makanan Anda tidak akan tercerna dengan baik. Konsekuensinya, itu bisa membuat asam lambung Anda dari lambung itu akan naik ke kerongkongan dan menyebabkan sakit GERD. Selain itu, ketika makanan-makanan ini tidak tercerna dengan baik, maka kalori dari makanan ini akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk lemak badan. Jadi, Anda yang pengen langsing tapi punya kondisi sakit mah, kalau Anda tidur setelah makan, itu justru akan membuat sakit mahnya semakin parah dan akan membuat lemak badannya semakin banyak sehingga Anda semakin gendut. Selain itu, tidur juga penting di manajemen pada saat malam hari. Sebaiknya teman-teman tidak tidur terlalu larut, tidak tidur begadang. Kalau Anda begadang, tidur terlalu larut, maka tubuh akan mengalami stres. Nah, pada saat Anda mengalami stres fisik itu, tubuh akan merespon dengan yang namanya memproduksi glukosa atau memproduksi gula. Artinya, kalau Anda tidur begadang atau tidur terlalu larut, sementara Anda kepengen nurunin berat badan, maka kondisinya justru kebalikan. Begadang itu akan mendukung Anda untuk memproduksi lemak dan menyimpannya. Artinya Anda akan semakin gendut, bukannya semakin langsing. Tips yang terakhir adalah mengendalikan stres. Stres itu tidak bagus untuk orang-orang yang sehat, untuk orang-orang yang sakit, apalagi untuk orang-orang yang punya sakit mah sekaligus pengen nurunin berat badan. Pertama, pada saat Anda stres, maka itu akan mengganggu produksi hormon, ya, hormon namanya adalah hormon prostaglandin, ya. Prostaglandin ini adalah sebuah hormon yang fungsinya memproduksi satu senyawa untuk melapisi lambung Anda, ya, biar lambungnya itu dilapisi agar lambung tidak teriritasi, agar lambung tidak terluka, agar lambung terlindungi dari asam lambung.
Kalau kemudian lambung ini terganggu hormonnya untuk melindungi lapisan lambung tersebut, maka lapisan dinding lambung ini akan menjadi tipis. Nah, kalau lapisannya tipis, maka asam lambung bisa melukai lambung Anda. Nah, kalau hormon yang berfungsi untuk melindungi dinding lambung ini terganggu atau kurang, maka lambung Anda akan terluka. Lambung Anda akan mengalami peradangan, terkena asam lambung. Pada saat Anda stres, Anda tertekan, Anda tidak bahagia, maka tubuh akan memproduksi hormon kortisol atau hormon stres. Nah, pada saat kortisolnya tinggi, kemudian gulanya tinggi, maka otomatis kemudian tubuh akan ubah kelebihan gula tersebut menjadi lemak, disimpan di perut, di bokong, di pipi, dan lain sebagainya. Artinya apa? Anda kepengen langsing, pengen nurunin berat badan, tapi yang Anda lakukan justru berkebalikan. Yang Anda lakukan justru mendukung produksi lemak yang mendukung Anda untuk semakin gendut. Karena itu, berusahalah untuk tetap rileks menjalani hidup, berusahalah untuk tetap bahagia dan hindari stres. Jadi pada prinsipnya, ciptakan hidup Anda yang bahagia dengan cara apapun. Kalau Anda sukanya shopping, ya silahkan shopping. Kalau Anda suka berolahraga, silahkan berolahraga. Kalau ingin bercocok tanam, silahkan bercocok tanam. Kalau kepengen nonton, bisa nonton. Yang penting ciptakan kebahagiaan Anda sendiri, karena bahagia itu akan menghasilkan hormon yang berkebalikan dari hormon stres. Hormon bahagia itu akan membuat gula darah Anda turun, kemudian hormon stresnya juga turun, sehingga tidak memproduksi lagi lemak badan dalam jumlah besar yang membuat Anda semakin gendut. Jadi itu teman-teman 7 tips bagaimana mengecilkan perut buncit dan menurunkan berat badan bagi Anda yang punya sakit MAH. Kalau Anda belum nonton video poin yang pertama sampai kelima, tonton dulu, linknya ada di atas. Tapi kurang lebih intinya adalah pertama, teman-teman sebaiknya mulai belajar untuk melakukan puasa intermittent fasting. Jadi nggak makan dari jam 8 malam sampai jam 12. Kalau belum kuat, lakukan secara bertahap. Mundur sarapannya dari jam 7 misal, besok jam 8, besok jam 9, jam 10, 11, sampai Anda kuat jam 12. Lalu biar nggak lemes, Anda bisa mengkonsumsi medium chain triglycerid. Kalau saya menggunakan seperti ini, fat activator. Yang ini maksud saya, seperti ini. Biasanya saya campur kopi, lalu dikocok-kocok, dan saya gunakan minum untuk olahraga dan untuk nge-gym. Poin yang kedua, konsumsi secara rutin larutan juga apel, ya sudah saya bahas di video sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah belajar untuk mengunyah makanan secara perlahan-lahan dan sebagainya. Intinya tonton video yang sebelumnya kalau Anda belum menonton. Mudah-mudahan tips-tips ini bermanfaat untuk Anda, dan silahkan bagikan, karena di luar sana mungkin ada orang yang punya kasus, ada orang yang punya kendala dan keluhan yang sama dengan Anda, pengen nurunin berat badan tapi punya sakit MAH, sehingga kalau diet selalu gagal. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Andika Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.